Dia bilang, ya Allah, sungguh engkau tahu aku hanya ingin menakut-nakuti musuhmu. Dan engkau tahu ya Allah, sunnahmu tidak mungkin pasir bisa bakar tank. Gitu. Tapi buktikan ya Allah kebesaranmu. Seorang kisah nyata ya, sedang meruqyah, mengobatin orang yang kerasukan setan. Lalu sempat orang yang baca ruqyah ini mengatakan, a'udzu billahi samil alimi minasyaitonir rajim. Saya menjauhkan diri atas dengan nama Zat yang Maha mendengar, Allah, gitu kan, yang Maha mengetahui dari setan yang terkutuk. Tiba-tiba setannya teriak, aduh kesakitan, sambil dia lari dan mengucapkan kalimat, gitu kan, sungguh kamu sudah mengutus kepada saya banyak sekali malaikat. Jadi ternyata dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim dalam kisah ini, pengalaman ini, itu Allah utus malaikat yang menggebukin setan yang sedang mengganggu. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut sama sekali. Pada saat kita jalan di tempat gelap, mulai setan-setan itu cuma bisa buat merinding, mulai deg-degan, itu saja, nggak lebih daripada itu, nggak lebih daripada itu. Kalau kita berlebihan dalam takut atau pernah bersekutu dengan setan, baru kita bisa lihat jelmahannya. Kalau enggak bakalan. Tidak bakalan, mustahil. Manusia adalah pemimpin jin, khalifah. Manusia ini pemimpin hewan-hewan, semua ini tunduk. Ya, dengan izin Allah semuanya. Wa sakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Allah memudahkan kalian semua tunduk pada kalian hai manusia, semuanya. Tidak pernah ada nabi diutus dan rasul dari jin, tidak ada. Tapi dari manusia. Kalau syaitan itu bisa menguasai, bisa mengalahkan manusia, kita semua jadi budaknya. Dan kebanyakan syaitan-syaitan ini ada yang berani mau mengganggu manusia, justru karena manusia itu memulainya. Misal nanti ada hari kiamat dikatakan oleh Allah SWT kepada para jin, qad istaktsartum minal ins. Wahai jin-jin, kalian sudah terlalu banyak menyesatkan manusia. Apa jin-jin bilang? Ya Allah, manusia-manusia ini yang datang kepada kami nih. Sengaja datang ke gunung gelap, sengaja datang ke kuburan, wahai setan, kasih sesajen. Enggak perlu. Dia yang sengaja minta-minta sama setan. Padahal setan itu lebih bawah, di bawah dia, naungan dia. Manusia khalifah memimpin. Kita yang mengatur sebenarnya, gitu kan? Hukum Allah dari para nabi-nabi manusia. Yang akhirnya jin-jin pada ikut. Kenapa manusia minta tolong sama orang bawahannya, gitu kan? Mestinya nggak boleh. Mereka yang dipimpin semestinya. Tapi itu yang terjadi. Akhirnya manusia jadi ketakutan. Makanya di sini tidak boleh takut, ya. Allah Subhanahu wa taala punya penjaga kita yang sangat luar biasa. Banyak sekali. Mulai kita merasa takut, mulai ada yang mengganggu, ada yang membuat zalim, maka hanya mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa mengirimkan bala bantuannya. Seorang juga ya, wartawan dari Rusia masuk Islam di tahun 90. Bukunya sangat terkenal tuh di Rusia. Dia tulis bagaimana saya masuk Islam. Ternyata pada saat terjadi peperangan antara pasukan Rusia, pada suatu hari pasukan Rusia itu menyiapkan pasukannya yang paling luar biasa, yang dianggap ini pasukan ya pilihan, dengan tank-tanknya, pesawat tempurnya, helikopternya, dengan jumlahnya yang sangat banyak. Itu akan berhadapan dengan mujahidin di sebuah tempat yang terbuka padang pasir dan ada gunung-gunung batu di situ. Wartawan ini berada di pasukan orang-orang kafir, karena dia masih kafir. Dia naik ke atas bukit yang tinggi yang kira-kira dia tidak terjangkau, dia lihat dari jauh. Lalu kemudian dia mulai tulislah, peperangan mulai terjadi, mulai detik ini, dia tulis informasi terus, gitu kan. Pada saat dia lagi asyik melihat mulai terjadi peperangan, dia bilang tiba-tiba waktu saya angkat kepala saya lihat ke arah pasukan Islam, saya melihat ada banyak sekali pasukan yang datang dari langit. Semua pakai baju putih yang tidak terputus-putus, gitu. Banyak sekali. Dia lihat dengan mata kepalanya, Allah berikan dia lihatnya. Dan pada saat itu tidak tersisa satupun dari pasukan Rusia yang masih hidup. Semua tanknya rusak, semua pesawatnya hancur. Padahal pasukan umat Islam di depannya sedikit, senjatanya biasa sekali. Ada seorang mujahid pernah ditahan oleh orang Rusia. Kisah-kisah nyata, ini tahun-tahun 90-an ya. Pada tahun memang waktu itu fatwa mendunia ulama bahwasanya jihad sedang berkecamuk di Afghanistan. Tahun 90-an, saya tidak bicara yang terakhir-terakhir ini karena masih khilaf di antara ulama. Bahkan banyak ulama mengatakan tidak masuk dalam kategori fatwa umum. Tapi yang tahun 90 itu berbeda. Ada satu orang lagi ditawan gitu kan oleh orang Rusia, pimpinan Rusia. Lalu orang Rusia ini bilang kepada mujahid ini, sebelum saya bunuh kamu, saya ingin tanya kepada kamu satu hal. Kira-kira apa yang membuat, senjata apa yang kalian buat, yang kalian pakai sampai bisa menghancurkan tank-tank kami?
Sementara setiap mujahid yang ditangkap itu senjatanya yang paling canggih, itu ada sebuah senjata dulu namanya Kalashnikov. Itu senjata yang paling dianggap luar biasa bagi muslimin, bagi mujahidin. Bagi orang Rusia itu paling biasa, senjata yang paling sederhana, gitu kan. Jadi masih banyak dari atasnya. Tapi kok bisa setiap mujahid ditangkap pasti itu senjatanya. Bagaimana bisa senjata ini jatuhin pesawat, jatuhin helikopter, ngerusak tank-tank. Si mujahid ini kisah nyatanya, dia pikir dia pasti akan dibunuh juga kok. Dia bilang gini, jangankan senjata-senjata kami ini, pasir kalau saya ambil, saya lempar ke tank kamu bisa membakar. Si pimpinan Rusia bilang, pasir kamu bisa bakar tank saya? Dia bilang iya. Buktikan, kalau kau bisa buktikan, saya tidak bunuh kamu. Dia bilang baik, tapi saya mau sholat dulu 2 rakaat. Udah, sholatlah dia. Dalam sujudnya dia berdoa begini. Ini dia kisahin sendiri kisahnya. Dia bilang, ya Allah, sungguh engkau tahu aku hanya ingin menakut-nakuti musuhmu. Dan engkau tahu ya Allah sunnahmu, tidak mungkin pasir bisa bakar tank. Gitu. Tapi buktikan ya Allah kebesaranmu. Udah, selesai salam dengan penuh keyakinan dia akan dibunuh nih, selamat atau mati. Diambil pasir, dia bertakbir, bismillah Allahu Akbar, dilempar ke tank, terbakar. Dan luar biasanya, api di tank ini loncat ke tank sebelah. Bakar lagi sebelahnya, bakar lagi sebelahnya. Manusia bilang berhenti, gitu kan. Disuruh berhenti. Udah, kamu bebas gitu. Ya. Jadi tanknya sampai terbakar dengan pasir, tidak bisa dibayangkan bagaimana bisa terjadi itu, gitu kan? Nggak mungkin. Dan banyak ada ratusan mungkin ribuan kisah yang seperti ini yang luar biasa. Di medan perang nggak bisa dibayangin gitu, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berikan ya kemenangan-kemenangannya. Dan ini pelajaran besar bagaimana kekuatan doa itu, Bapak Ibu sekalian. Sudah pernah dengar kisah tentang Dokter Ishan ya? Sudah? Baik, ada seorang dokter, ini sama, sedikit kita keluar dari perang Badar ya. Dokter ini dari Pakistan. Dia diundang satu waktu untuk menghadiri, ini kisah baru terjadi berapa waktu lalu ya. Supaya kita lihat ini bukan cuma terjadi pada Nabi SAW, tapi doa memang senjatanya orang yang beriman. Maka dokter Ihsan ini kebetulan salah satu spesialis tulang. Kerjanya itu memang dokter spesialis tulang dari Pakistan. Diundang ke India, New Delhi untuk menghadiri seminar. Dan dia salah satu pemateri. Naiklah dia pesawat, sejam penerbangan, tiba-tiba informasi badai sangat keras. Hujan lebat, nggak bisa, harus mendarat di kota terdekat. Mendaratlah. Begitu mendarat, dokter Ihsan ini sempat bilang sama orang di sekitar bandara, kalau dari sini ke tempat saya ini berapa lama? Salah satu orang bilang itu sekitar 3 jam naik mobil. Baik, dia negosiasi sama supir mobil lihat hujan. Kayaknya nggak bisa nih jalan, tapi dia nego dengan harga berapapun dia mau bayar. Baiklah, jalan. Baru saja sekitar 100-200 meter tinggalkan bandara, hujan tambah lebat. Badai, banjir sampai mobil mereka tuh dihantam oleh hujan tersebut, banjir itu. Maka kata supirnya, kita nggak bisa jalan nih, kalau kita jalan berbahaya, kita paksain jalan berbahaya. Baik, kita berteduh, ada dekat mobil mereka sebuah rumah agak tinggi sedikit, dan rumah dari kayu, rumah biasa gitu. Naiklah mereka, dokter Ihsan cerita, dia bilang, saya masuk, saya coba salam, ternyata yang punya rumah orang India, kan ini Pakistan umumnya Muslim, tapi India bisa bergabung sama Hindu kan, tapi jadi Muslim. Lalu ada seorang ibu menjamu kami, menjawab Waalaikumsalam. Kemudian ibu tersebut tadinya gitu kan, lagi duduk di tempat sholat dia, di sebelahnya ada anak perempuan yang sedang merintih kesakitan. Lalu berkatalah dokter Ihsan, Cana tanya kabarnya gini dan minta waktu sebentar untuk bisa istirahat karena badai. Ibu itu mengatakan iya. Lalu dokter ini cuma nanya saja, siapa di sebelah ibu nih? Dia bilang, ini cucu saya. Cucu saya ini sudah lama punya masalah di tulangnya. Terus dia bilang, dokter Ihsan bilang, kenapa nggak diobatin? Dia bilang, saya sudah coba konsultasi dengan dokter-dokter sini, tidak ada yang bisa tanganin. Katanya mereka bilang ada dokter yang bisa tanganin cuma satu orang, dokter Ihsan yang dari Pakistan. Apa kata dokter Ihsan? Ini kisah nyata. Dia bilang, Allahu Akbar. Ibu tahu, dan ibu ini bilang, dan saya selama 6 bulan ini berdoa agar saya bisa membawa cucu saya berobat ke sana. Kata dokter Ihsan apa? Allahu Akbar. Doanya ibu mendatangkan badai, membuat pesawat saya nggak bisa berangkat ke India, kemudian datang lagi naik mobil sampai depan rumah, diantar dokter ke rumahnya. Jadi bukan lagi dibawa ya, dokternya diantar ke rumahnya dengan hikmah Allah SWT. Itu luar biasa. Jangan anggap remeh doa, hati-hati. Kalau kita berbuat zalim pada orang lalu dia bilang, saya doakan kamu, hati-hati itu. Itu lebih keras daripada sebuah pedang yang bisa memotong badan kita, bahaya.
gitu kan? Sampai begitu, bayangkan Allah datangkan dokternya yang dia harus datangin dari negara lain ke rumahnya untuk obatin cucunya, sampai dokter di sana hanya obatin dan sembuh. Itu contohnya gitu kan, itu luar biasa. Maka jangan pernah anggap remeh hal seperti itu. Jadi doa itu sangat luar biasa. Kalau ada doa-doa kita yang kita panjatkan belum kita terima, maka banyak hikmah diantaranya. Mungkin kita belum ikhlas, mungkin memang kita masih ada makanan minuman yang haram, ada syarat-syarat doa yang belum terpenuhi. Ya, tapi doa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di muka bumi selama bukan haram, tidak ada makanan minuman pakaian haramnya, dia tidak meminta yang haram, kecuali Allah akan berikan, tapi melalui 3 tahapan. Dikasih langsung, atau Allah hilangkan musibah akan menimpa dia, atau Allah akan simpankan dan dia akan panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Jadi nggak ada yang sia-sia. Senjata orang mukmin adalah doa, Bapak Ibu sekalian. Maka gunakanlah senjata Anda itu. Sekecil apapun badan kita, kita bisa dengan doa mengalahkan sebuah negara yang besar. Itu terjadi. Terlalu banyak contoh dalam masalah ini.